Ya seperti orang nggak punya saudara, papa saya, ya udah di dalam juga sama aja. Jadi kalau untuk mental saya ya angkat topi lah dengan Bambang Tri ini, luar biasa. Sampai penyidiknya waktu mau menyidik itu, gila nih bang, berani bener di orang ini. Mohon maaf, dia duduk santai begini. Pak, yang penting tolong carikan rokok saja kalau pas jaga gitu. Gak ada takutnya nih Bambang Tri. Iya. Dan itulah yang kemudian kami ambil keputusan musyawarah nih bang, tim lawyer, udahlah kita tarik. Dengan begitu kan kepentingan klien masih terjaga, dia masih bisa menggugat kapanpun kalau nanti sudah keluar. Atau mungkin dalam ketentuan lain setelah penguasa ini tidak punya kekuasaan, itu mungkin juga bisa gitu. Yang jelas kan kita butuh membersihkan sejarah tentang ijazah ini, nggak mungkin kita anggap selesai. Dan sayangnya sebenarnya yang punya tanggung jawab ini adalah negara, dalam hal ini representasi lembaga kekuasaan negara. Ya kalau ini presiden yang dituduh dalam tanda petik ya, DPR kan harusnya bertanggung jawab untuk mengklarifikasi ini sebenarnya. DPR dan DPD dong. DPD bahkan iya. Nah, tanggal 18 itu kita tetap jalan kan, kita sebenarnya awalnya sudah ragu. Kenapa? Karena ada dua model lawyer bang ya. Ada Bambang Tri ditangkap kapan? Tanggal berapa? 13. 13. Iya. Jadi dalam posisi yang sudah ditangkap itu ya? Iya, kita tanggal 3 Oktober udah dapat perkara, nomor perkara itu. Iya. Ketika ditangkap tuh kita sebenarnya ragu. Kenapa? Karena memang ada data, dokumen, saksi-saksi itu semua terkait Bambang Tri. Memang ada dua model lawyer ya bang. Ada yang lawyer itu sebelum asli diserahkan ke kantornya dia tidak akan gugat. Ya. Ada juga yang cukup kopian nanti asli dibawa ke pengadilan saja karena untuk menjaga kepercayaan kepada klien. Nah, kami itu termasuk yang kedua. Toh nanti juga bisa dihadirkan kliennya di pengadilan. Yang penting juga tanggung jawabnya besar. Iya, begitu. Kalau ada apa-apa hilang kan kita yang tanggung jawab gitu. Nah, begitu ditangkap ya dalam tanda petik amsyong kita ini, gimana nih gugatan nih. Tapi kita coba dulu karena pertimbangannya bukan hanya kepentingan Bambang Tri dan juga rakyat, juga kepentingan presiden, lembaga presiden. Kami harapkan saat itu tanggal 18 Oktober itu presiden bisa datang. Sehingga ketika presiden mengklarifikasi selesai, kami juga cabutnya. Kenapa? Karena ada keyakinan presiden punya ijazah asli. Ya ngapain kita terusin gitu loh. Ya, sama-sama lihat. Sama-sama lihat begitu loh. Tapi ternyata presiden tidak datang, dan setelah kita mau tanggal 31 kemarin, besok kan tanggal 31 kan sidang kedua. Kita pikir-pikir, ini kepentingan klien lagi, juga kepentingan rakyat ya. Karena ijazah palsu presiden itu bukan hanya kepentingan Bambang Tri gitu. Kalau kita lanjutkan, Hakul yakin kan pembuktiannya terhalang. Jadi kan kalah nggak mungkin, karena beban pembuktian pada kami. Walaupun tergugat juga punya beban untuk membantah, dia juga harus hadirkan. Tapi yang awal kan beban pembuktian kita, begitu. Kalau kita lanjutkan masuk ke pokok perkara kan kalah. Kalau kalah di situ kan nggak bisa gugat ulang. Paling hanya bisa banding dan kasasi. Tapi kalau banding dan kasasi dengan status memang bukti tak ada, berat. Oke, kita harus jelaskan ke Sobat Era sekalian. Yeah. Jadi kalau gugatan perdata ini nggak seperti MK. Ya. Kalau MK itu full disclosure. Jadi di awal semua dokumen udah jadi rujukannya ya. Kan? Lampirannya udah lengkap. Kalau gugatan perdata ya gugat dulu, bukti nanti. Kan? Betul. Oke. Makanya kemudian yang dia bilang Amsyong tadi yang pegang data itu ternyata tapi nggak bisa diakses lagi. Gini bang, ada dua hal. Pertama, kalau akses sekedar ketemu bisa, tetapi dokumen itu kan nggak disimpan di situ. Ada di tempat yang klien ini yang bisa ngambil. Dan dia tidak bisa memerintahkan orang lain juga. Ya nggak bisa, dia ini semata wayang. Dia bilang sampai begini, Bambang ke saya, apa-apa pak, saya di penjara, di luar sama di dalam sama aja. Di luar saya sudah seperti orang yang nggak punya saudara. Ya seperti orang nggak punya saudara, papa saya. Ya udah di dalam juga sama aja. Jadi kalau untuk mental saya ya angkat topi lah dengan Bambang Tri ini, luar biasa. Sampai penyidiknya waktu mau menyidik itu, gila nih bang, berani bener di orang ini. Mohon maaf, dia duduk santai begini.
Pak, yang penting tolong carikan rokok saja kalau pas jago gitu. Gak ada takutnya nih Pak Bang Tri. Iya. Gitu. Nah, yang kedua saksi. Nah, saksi kan kalau ketemu kita kan bisa kita cari alamatnya, pertama lama, nggak tahu juga, nanya-nanya. Ketika ketemu kita juga di tengah hiruk pikuk kayak gini, saya juga nggak yakin dia bisa diyakinkan. Saya nggak yakin gitu. juga walaupun Bambang Tri yang minta. Nggak tahu juga itu. Itu kan kayak pemilu kemarin kan. Oh iya. Pemilu kemarin bilang keterlibatan ini, terlibatan itu. Begitu jadi saksi nggak berani. Nggak berani. Ya kan? Ya itulah memang kalau kita melawan kekuasaan itu ya ribetnya begitu memang. Dan itulah yang kemudian kami ambil keputusan musyawarah nih Bang, tim lawyer, adalah kita tarik. Dengan begitu kan kepentingan klien masih terjaga. Dia masih bisa menggugat kapanpun kalau nanti sudah keluar. Atau mungkin dalam ketentuan lain setelah penguasa ini tidak punya kekuasaan, itu mungkin juga bisa gitu. Yang jelas kan kita butuh membersihkan sejarah tentang ijazah ini, nggak mungkin kita anggap selesai. Dan sayangnya sebenarnya yang punya tanggung jawab ini adalah negara, dalam hal ini representasi lembaga kekuasaan negara. Ya kalau ini presiden yang dituduh dalam tanda petik ya, DPR kan harusnya bertanggung jawab untuk mengklarifikasi ini sebenarnya. DPR dan DPD dong. DPD bahkan iya. Soalnya kan fungsi pengawasan kan. Betul. Gitu. Berarti Lanyala perlu juga. Semualah ya. Karena kalau Puan kan dari satu arus kekuasaan. Iya. Ya. Jadi kalau saya kan dari orang hukum tata negara bro, saya mengatakan kalau ada masalah seperti ini, memang rasanya kurang pantas digugat di pengadilan. Pengadilan ya. Apalagi gugatannya perdata. Betul. Karena walaupun dimensinya perdata, tapi ini kan tata negara, ya kan konsekuensinya tata negara. Harusnya ya kalau kita memiliki fungsi pengawasan yang betul, DPR harus menjalankan hak-haknya harusnya. Ini kan hak angket tuh, penyelidikan. Betul. Nah, mungkin sebelum melakukan hak angket ya hak bertanya dulu kan. Kalau memang jawabannya nggak meyakinkan, baru angket. Toh yang dicari kebenaran kan. Kalau hak bertanya tadi sudah bawa ijazah di depan DPR kan selesai juga itu. Iya, gitu. Dan memang problem kenapa kita gugat ya, dimensi perdata kita tarik walaupun pertanggungjawabannya kan tata negara. Kalau presiden berhenti kan tata negara. Itu kan pernah kami persoalkan dulu waktu kita gugat presiden dan DPR. Kenapa DPR kita gugat? Nah, DPR juga melakukan PMH karena tidak menjalankan fungsinya. Saat itu kita minta DPR menjalankan fungsinya untuk apa? Controlling terhadap presiden yang tadi melakukan PMH tadi gitu loh. Tapi ya dua-duanya waktu itu hamso di NU dua-duanya. Dua-duanya di NU. Jadi sebenarnya ini berangkat dari keprihatinan kita, ada lembaga yang sebenarnya punya fungsi, punya tugas sekaligus tanggung jawab dalam persoalan ini. Tidak jalan ya kita sebagai rakyat kecil gitu loh, berusaha mencoba. Walaupun kita tahu akan kandas seperti ini begitu loh. Tapi paling tidak jadi wacana. Jadi ada semacam kesadaran publik bagi kita, khususnya kesadaran kebangsaan ya. Bahkan kalau lebih mendalam biar terpatik atau terpicu suasana kebatinan kebangsaan kita sebenarnya dengan bangsa kita, risau nggak sih dengan keadaan ini gitu. Tapi kalau suasana kebatinannya I'm very happy you come in my country, ya silakan saja, nggak ada masalah berarti kan. To invest to in my country. Tapi persoalannya adalah kalau melihat gejala yang ada ya. Ini agak berat ya saya tanya, tapi kan harus saya tanyakan karena saya mewakili kepentingan publik. Menurut Bro Hozinuddin, kira-kira apa yang disampaikan Bambang Tri itu meyakinkan nggak? Karena banyak orang mengatakan ini apalah nggak benar dan lain sebagainya. Karena saya udah baca yang namanya Jokowi Undercover 2 itu, dan memang luar biasa, maksudnya luar biasa. Seperti misalnya dia mengatakan bahwa SMA-nya nggak lulus ya kan, 2 kali nggak naik, kemudian tidak pernah masuk Fakultas Kehutanan UGM, apalagi punya ijazah, dia menggunakan jasa Hari Mulyono ya, Hari Mulyono itu which is iparnya sendiri ya kan, suami Ida Yati yang dinikahi oleh ketua MK kan begitu. Nah orang kan shock juga begitu, wow itu. Nah gimana? Apakah meyakinkan atau sebenarnya dia bluffing aja? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Bang, karena kita orang hukum, semua informasi itu kan baru informasi, perlu kita uji gitu. Kenapa kita berani menguji? Karena ada dasar, ada data-data yang dihadirkan tadi. Mulanya ya kita anggap ya 50-50 lah, 50% untuk Bambang, 50% untuk Joko Widodo gitu. Baru kita akan uji di pengadilan.
Tapi dalam perjalanan ketika kita lihat fakta persidangan, kita menggugat, gitu, yang kita gugat SD, SMP, SMA, tapi kok yang bicara UGM, bicara S1-nya. Kemudian muncul statement dari teman SMA, guru bahasa Inggris, guru kimia, sampai ada reuni dan seterusnya. Bagi saya pribadi nih ya, mohon maaf, bukan meyakinkan bahwa ijazah itu asli, justru sebaliknya saya tambah bertanya-tanya gitu. Oh, sampai ada yang nyasar ke pengadilan juga. Nah, ke pengadilan. Dan kemarin itu bawa ijazah juga dia. Iya, dia mau masuk ke pihak. Ini orang nggak ngerti hukum nih. Kalau mau jadi pihak intervensi kan harus mendaftar dulu persetujuan hakim, bukan langsung nyerobot begitu loh. Saya memang menyarankan siapapun yang punya kepentingan boleh menjadi pihak intervensi. Ada bisa menjadi pihak yang nge-approve ke presiden atau penggugat atau netral di tengah, itu terserah saja begitu. Nah, sampai kemudian Bambang Tri ditangkap. Nah, ya saya kemudian memberikan keyakinan kepada apa? Ya bisa jadi ini benar begitu loh. Iya. Jadi yang tadi 50% malah naik. Jadi agak lebih gitu. Walau terakhir sekali lagi, karena secara agama kita harus husnuzon, secara hukum kita harus presumption of innocent. Sampai hari ini ya saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa karena gugatan itu pun terpaksa kami cabut karena ukurannya tetap putusan pengadilan. Begitu. Oke, ya. Walaupun secara hukum kan tadi presumption of innocence, tapi dari analisis hukum makin menguatkan kira-kira begitu ya. Begitu. Bro, kita baca komentar Sobat RH ya. Silahkan. Itulah hebatnya kalau di RH Channel ya. Anda siap dimaki, siap juga dipuji ya kan. Tidak terbang. Apa dipuji tidak terbang, dimaki tidak tumbang ya kan. Tapi kalau nyanyi suaranya sumbang. Itu namanya si Bambang. Bambang yang bukan dulu, Bambang Tri. Bukan Bambang Tri. Itu kerjanya si Bambang ya. Oke. Tadi kita sudah melemparkan polling ya. Apakah Anda setuju pencabutan gugatan Bambang Tri soal ijazah palsu di pengadilan? For the time being, untuk sementara waktu ya, 3.600 yang voting, yang setuju 20%, tidak setuju 76%, ragu-ragu 3%. Saya kira tone seperti ini wajar lah ya. Karena mereka kan ibarat pertandingan sepak bola. Iya, belum selesai. Nanti klimaksnya. Ya kan? Itu sama seperti saya nonton sepak bola Piala Eropa tahun 1992 ya kan. Jangan Anda belum lahir lagi. Udah 10 tahun itu Bang. 1992 antara Belanda lawan Denmark. Lagi seru-serunya pertandingan dan diakhiri adu penalti. Waktu itu saya masih mahasiswa. Nontonnya pun TV hitam putih di kos-kosan kan. Begitu tembakan keberapa? Berhenti. Karena sewa satelitnya selesai. Untung. Tapi ada untung juga karena Belanda favorit saya kalah. Tapi itu kan kebanggaan itu. Ya ampun, saya bilang selesai. Karena dulu waktu itu rezimnya kan baru rezim TVRI kan. Walaupun pada waktu itu apakah RCTI, karena RCTI itu 89 sudah kan.